Suamiku 7 kali melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku dan suamiku sudah 13 tahun menikah. Kami juga sudah dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Selama 10 tahun pernikahan, kami baik-baik saja. Bahkan, aku dan suamiku selalu berjuang bersama untuk merintis sebuah perusahaan agar kehidupan kami jauh lebih baik. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuaku tergolong orang tidak mampu, sedangkan keluarga suamiku tergolong kelas menengah. Tapi aku dan suamiku membangun usaha kami dari hasil kerja keras kami sendiri. Orang tua tak banyak membantu karena kondisi yang tak memungkinkan. Sebelum kami menikah, aku dan suamiku sudah dekat sekitar 2 tahunan. Disitulah kami mulai berencana untuk merintis sebuah usaha agar kedepannya kami tak susah lagi nanti soal ekonomi. Karena hobi suamiku bermain biliar, kami pun mencoba usaha membuka tempat bermain biliar. Alhamdulillah, usaha kami berjalan lancar sesuai dengan harapan. Hingga beberapa tahun kemudian, kami sudah bisa membuka beberapa cabang di kota kami. Usaha kami pun semakin berkembang dan semakin maju. Ekonomi keluarga tentu sudah sangat membaik. Kami pun mulai memikirkan untuk membangun rumah. Dari hasil usaha kerja keras kami memiliki impian ingin memiliki rumah yang besar agar ketika anak-anak kami sudah dewasa nanti, mereka bisa tetap tinggal di sana dan tidak perlu memikirkan untuk membeli rumah yang lain. Karena aku dan suamiku berharap kami bisa tetap bersama sampai kami tua nanti. Aku dan suamiku pun mulai merencanakan membangun rumah itu. Karena rumah yang kami inginkan cukuplah luas dan besar, tentu kami membutuhkan biaya yang sangat banyak. Akhirnya kami pun membangun rumah dengan cara menyicil. Hingga sekitar 2 tahun, pembangunan rumah itu baru selesai, tepat di usia pernikahan kami yang ke-10 tahun. Rumah yang berhasil kami bangun ini adalah pencapaian terbesar di hidup kami. Keinginan terbesar yang sudah terwujud dari hasil kerja keras kami berdua. Tentu aku dan suamiku sangatlah bahagia dengan keberhasilan kami membangun rumah. Tapi kebahagiaan kami tak mulus begitu saja. Cobaan demi cobaan sudah tentu kami lalui. Mulai dari ada salah satu cabang usaha kami yang mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Tapi kami bisa melaluinya. Kami bisa mengembalikannya seperti sedia kala. Tak hanya soal ekonomi yang diuji, tapi kesetiaan suamiku juga diuji saat kami sudah di puncak kejayaan kami. Saat ini kami bisa membeli apapun yang kami mau dari hasil usaha kami. Mulai dari membeli mobil, tanah, dan jika ingin jalan-jalan keluar kota, bahkan keluar negeri sekalipun kami mampu untuk melakukannya. Tapi disitulah kesetiaan suamiku diuji. Karena sekarang sudah memiliki segalanya dan mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, suamiku malah belok. Di usia pernikahan kami yang masuk ke 11 tahun, aku mengetahui fakta bahwa suamiku ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Waktu itu aku mengetahui perselingkuhan suamiku dari ponselnya. Waktu itu ada nomor yang diberi nama seorang laki-laki, dan aku pun mengangkatnya karena aku pikir penting, sebab suamiku masih mandi saat itu. Tapi setelah ku angkat, ternyata suara dari nomor telepon itu adalah perempuan. Aku pun belum berkata apa-apa. Perempuan itu berbicara, "Sayang, kok kamu belum nelpon? Aku kangen," ucap wanita itu dari ujung telepon.
Aku pun serasa tak sanggup menjawab ucapan wanita itu. Aku lalu menutup telepon, dan setelah suamiku selesai mandi, aku langsung menanyakan itu padanya. Di saat itu, suamiku langsung mengakui bahwa dia memang selingkuh dengan wanita lain. Tapi alasannya hanya untuk senang-senang saja karena sedang bosan dengan rumah tangga ini. Ingin sekali aku pergi dari rumah itu. Namun aku berpikir, bagaimana dengan anak-anakku? Siapa yang akan membiayai hidup kami? Sedangkan aku tak memiliki pekerjaan dan juga penghasilan. Karena selama ini semua yang mengelola adalah suamiku. Aku hanya fokus menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang istri yang baik. Aku pun mencoba memaafkan kesalahan suamiku. Aku berusaha untuk membuka lembaran baru dan melupakan kesalahan itu. Aku juga tidak mencari tahu siapa wanita itu. Kupikir, ya sudahlah, toh suamiku sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tapi tak berapa lama kemudian, mungkin sekitar 6 bulan kemudian, aku mengetahui hal yang sama lagi. Aku mendapati sebuah struk hotel di kantong celana suamiku saat aku ingin mencuci celananya. Aku selama ini tak pernah diajak ke hotel itu. Aku pun mulai overthinking dan curiga dengan siapa suamiku ke hotel. Sedangkan di tanggal yang tertera, saat itu suamiku izin untuk ada acara dengan klub motornya. Tapi kenapa malah ke hotel? Sedangkan tujuannya sangatlah berbeda. Aku pun langsung menanyakan hal ini kepada suamiku. Suamiku seperti biasanya, dia langsung mengakui bahwa dia ke hotel dengan seorang wanita. Bahkan dia juga menceritakan kalau suamiku sudah berbuat lebih dengan wanita itu. Jujur saat itu aku benar-benar kecewa dan hanya bisa menangis. Tapi lagi-lagi aku tak berdaya. Aku tak punya pilihan lain selain memaafkan suamiku. Karena siapa yang akan membiayai anak-anakku jika aku berpisah dari suamiku? Aku benar-benar lemah dan tak berdaya saat itu. Dan aku berpikir sangat pendek. Aku belum berani untuk keluar dari permasalahan ini. Tentu aku memaafkan suamiku dan meminta agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Dia pun berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Beberapa bulan kemudian, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan, aku menemukan hal yang sama lagi. Ini kali ketiga suamiku ketahuan selingkuh. Saat aku sedang berkunjung ke salah satu stand usaha kami, aku tak sengaja melihat suamiku sedang video call dengan seorang wanita. Dari video call itu aku bisa melihat jelas bahwa wanita itu sangat centil sekali menggoda suamiku dengan pakaiannya yang lumayan seksi. Aku pun dengan kasar merebut HP itu lalu ku banting hingga hancur. Aku benar-benar murka kali ini. Tak cukup sekali, sudah 3 kali suamiku mengkhianati aku. Tapi lagi-lagi suamiku meminta maaf dan berusaha meyakinkan aku kalau dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan dia berjanji untuk kesekian kalinya. Aku pun memberi kesempatan lagi kepada suamiku. Karena setelah sampai rumah, aku melihat anak-anakku begitu dekat dengan ayahnya. Dan aku tak sanggup jika mereka harus berjauhan. Sejak saat itu aku mulai mencari tahu sebenarnya siapa saja wanita yang sudah menjadi selingkuhan suamiku. Aku ingin melabrak wanita itu karena aku tak terima sudah diperlakukan secara tidak adil oleh suamiku. Tapi sayangnya aku tidak mendapatkan informasi apa-apa. Rekan-rekan suamiku juga tidak mengetahui tentang itu. Jadi aku hanya bisa memendam semuanya. Tak berapa lama setelah kejadian itu, aku mengetahui suamiku selingkuh lagi untuk kesekian kalinya. Ada seseorang yang mengirimkan aku sebuah foto. Dan dia bertanya, "Ini benar kan suamimu?" Tapi dia sedang berfoto bersama seorang wanita. Aku pun memastikan dengan cermat foto itu. Dan ternyata benar, kalau itu adalah suamiku bersama seorang wanita berfoto sangat mesra. Aku baru tahu kalau ternyata selama ini suamiku izin keluar kota bukan untuk bekerja,
tapi untuk jalan-jalan dengan wanita lain. Kali itu aku sudah tidak sanggup. Aku benar-benar ingin menggugat cerai suamiku. Namun kepulangannya dia dari berjalan dengan wanita lain itu, suamiku mengancam kalau aku nekat meminta cerai, dia tidak akan memberi nafkah sepeser pun kepada anak-anak. Aku pun jadi bimbang dan ragu. Aku takut bagaimana nasib anak-anakku jika tidak ada nafkah dari ayahnya. Aku pun mengurungkan niatku itu. Untuk kesekian kalinya suamiku berjanji akan berubah, dan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Aku pun berusaha percaya, meskipun di dalam hati kecilku tidak sudi lagi mempercayai ucapan suamiku. 1 bulan setelah kejadian itu, aku berusaha untuk menerima dan memaafkan suamiku. Tapi baru aku mau memulai, suamiku sudah melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan tak kusangka ternyata dia berselingkuh dengan wanita yang sama. Salah satu karyawan suamiku melapor padaku kalau suamiku sedang ada di salah satu tempat usaha kami hari itu. Aku pun segera mendatangi mereka di sana, dan ternyata benar, mereka berdua ada di sana. Aku benar-benar murka saat itu. Kusiram suamiku dan juga wanita itu dengan air yang ada di hadapan mereka. Aku permalukan mereka di depan karyawanku. Tapi itu tak membuat suamiku benar-benar berubah. Dengan kejadian yang sangat memalukan itu, lagi-lagi suamiku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Bahkan dia memberi aku banyak uang untuk aku perawatan diri dan segala macam untuk membeli kesukaanku. Bahkan suamiku juga membelikan aku mobil baru dengan alasan sebuah permintaan maafnya. Aku pun bimbang dengan hal itu. Aku melihat kesungguhan suamiku untuk berubah. Aku pun memberi kesempatan dia yang kesekian kalinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kupikir semua akan baik-baik saja dan suamiku akan berubah. Tapi ternyata saat sedang di mall, ketika aku mengajak anak-anakku jalan-jalan, aku malah menemukan suamiku bersama wanita itu lagi. Mereka sedang di sebuah butik membeli baju yang cukup branded dan harganya lumayan mahal. Aku pun tak melabrak mereka, karena aku tak ingin anak-anakku melihat kejadian yang tak mengenakan ini. Aku langsung pulang dengan beralasan bahwa aku tak enak badan kepada anak-anak. Padahal hatiku sudah sangat sakit dan hancur. Karena kejadian itu, entah mengapa aku begitu terpuruk. Itu yang ke-6 kalinya suamiku ketahuan selingkuh. Aku pun langsung menanyakan hal itu ketika suamiku sudah pulang, dan dia mengakuinya. Bahkan, dia berkata padaku bahwa tak bisa berpisah dari wanita itu, karena dia sudah sangat mencintainya. Karena ucapan itu, aku menjadi semakin sedih. 1 bulan, aku menangisi semuanya. Aku menangisi perselingkuhan suamiku. 1 bulan aku hanya di kamar, menangis sedih, meratapi dan menikmati kesedihanku. Aku tak memiliki kegiatan apapun di luar. Bahkan, aku tak mau bertemu dengan siapapun. Karena aku begitu depresi dan sakit hati. Hingga ucapan anakku menguatkan aku, agar aku bisa bangkit dan melawan semuanya. Mama jangan sedih terus ya. Nanti siapa yang akan menyemangati kami dan merawat kami kalau Mama sedih terus? Mama jangan sedih ya, Mama yang semangat. Ucap anak sulungku berusaha memberi aku kekuatan. Karena itu aku mulai bangkit. Aku tak ingin anak-anakku menjadi korban, karena aku yang terus-terusan sedih dan terpuruk seperti ini. Aku pun mulai membuka lagi usaha onlineku. Dulu sebelum aku diminta untuk fokus menjadi ibu rumah tangga, aku juga memiliki usaha online. Tapi karena suamiku tak mengizinkan aku bekerja, aku pun menutup usaha onlineku itu. Tapi kali ini aku harus bisa keluar dari semuanya. Aku tak ingin bergantung pada laki-laki yang selalu menyakiti aku seperti dia. Aku harus bisa keluar
dan berdiri di atas kakiku sendiri demi anak-anak. Tanpa sepengetahuan suamiku, aku berjualan online lagi. Alhamdulillah meskipun belum banyak, tapi ada saja orderan setiap harinya. Aku pun mulai fokus dengan usahaku. Tak lagi aku memikirkan tentang suamiku yang hobi selingkuh. Aku berusaha enjoy dan seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Hingga di malam itu, suamiku berbicara serius denganku. Dia berkata, kalau selama 1 tahun ini, dia sudah menikah siri dengan wanita itu. Itu artinya selama 1 tahun ini, suamiku tak pernah meninggalkan wanita itu. Bahkan dia sudah menikahinya. Kali ini, aku sudah habis kesabaran. Tak ingin lagi aku memberi kesempatan pada suamiku. Aku tidak mau dipoligami. Diselingkuhi saja sudah sakit rasanya, apalagi dipoligami. Tentulah tidak ada manusia yang bisa adil, apalagi suamiku yang tidak begitu paham tentang agama. Aku pun memilih untuk menggugat cerai suamiku. Setelah aku mengetahui 7 kali dia mengkhianati aku. Sekarang kami sedang proses perceraian dan tinggal menunggu sidang yang terakhir. Aku sekarang sudah bisa keluar dari permasalahan yang aku alami. Itu karena aku mulai berani untuk mengambil sebuah langkah. Dulu aku begitu takut jika berpisah. Nanti siapa yang akan menafkahi anak-anakku? Karena pikiranku begitu pendek dan tak bisa berpikir mencari jalan keluar. Sehingga aku terus-terusan disakiti. Tapi kali ini aku berusaha bangkit. Meskipun kata orang sudah terlambat, tapi bagiku, aku bersyukur bisa keluar dari masalah. Meskipun aku harus menderita selama kurang lebih 3 tahun. Pesanku untuk seorang istri dan seorang ibu, meskipun kita memiliki suami yang kaya, kita harus memiliki penghasilan sendiri, meskipun itu hanya sedikit. Karena kita mengantisipasi jika sesuatu terjadi, kita ada pegangan dan pandangan. Kita tidak perlu takut berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.